Kakak namanya siapa tadi, Kak? Aku namanya Queen. Aku dari Jaksel. Aku tuh ada yang di Sila ya, dan yang dibilang kamu tuh bener banget ya. Dari Bu Sila tuh aku dapat ini. Aku juga dulu seperti itu. Dalam rumah tangga tuh memang ada bosen, ada apa ya, ada jenuh lah gitu ya. Itu karena kita sudah berkeluarga tuh udah lama. Jadi ada fase-fase begitu gitu. Tapi karena memang ada sih kalau ribut tuh selalu minta cerai gitu ya kan. Tapi suami ngalah gitu. Kadang-kadang suami nggak apa terikut emosi juga. Ya udah, nanti katanya gitu. Nanti aku ceraiin kamu, nanti. Tapi dia nggak bilang aku ceraikan kamu enggak gitu. Nanti. Nah, setelah berjalan, anak aku kan udah besar ya. Aku punya anak 3. Misalkan laki perempuan. Yang paling kecil sekarang semester 4 kuliah. Nah, terus setelah berjalannya waktu, sekarang ini aku ditinggal mati sama almarhum. Nah, di situ aku sadar gitu loh, kenapa aku harus begitu gitu loh. Aku selalu minta cerai. Ternyata omongan itu benar ya, omongan itu adalah doa gitu loh. Jadi dia udah 2 tahun ninggalin aku. Nah, di dalam 2 tahun itu aku bersyukur karena apa? Karena aku ditinggali anak-anak yang baik, anak-anak yang bertanggung jawab gitu. Ya, sekarang hidup aku dari anak-anak, apapun yang aku mau, anak-anak ngasih aku gitu. Nah, setelah dia pergi itu memang benar, kejelekannya itu udah nggak ada. Yang ada tuh hanya kebaikannya aja. Nyambung nggak sih bicara ini kemana-mana nggak sih? Nyambung. Nah, memang waktu dia hidup itu antara benci dan aku tuh dijulukan sama anak-anak aku. Sampai sama keluarga itu aku dijulukin sama dia tuh apa? Karita nggak boleh gitu. Aku dijulukin Tom and Jerry gitu loh. Kadang-kadang aku jalan nih sama anak-anak ya, di mobil itu kita ribut. Masalah apa aja tuh ada aja ribut. Tapi nanti setelah sampai tujuan atau di mall atau di tempat makan tuh kita saling rangkul gitu. Dia peluk aku juga pegang tangannya gitu. Jadi orang bilang biasa nih mama sama papa gitu ya kan. Nah, setelah kehilangan itu aku tuh 1 tahun nggak bisa tidur sama sekali, beneran nggak bisa tidur sama sekali. Setelah setahun kemarin aku mulai bisa tidur dalam 1 hari itu sejam atau 2 jam. Balik, bangun, tidur lagi. Itu-gitu aja terus sampai sekarang. Tapi dengan berjalannya waktu, aku menyadari ya, dia udah nggak ada. Sekarang yang ada aku dan anak-anak, aku harus berjuang, harus tegar, ya kan? Kasih Kak. Ya, setelah itu aku sampai sekarang tuh aku ini aja TikTok aku mau tahu yang bikin tuh anak-anak buat aku, biar aku bisa happy, biar aku bisa apa yang mama ingin. Misalkan mama bikin video apa itu katanya terserah. Ya udah, akhirnya aku dibikinkan TikTok 2 tahun yang lalu. Nah, setelah itu ya memang begitulah hidup berumah tangga itu, ada asam manis garamnya ya. Kita tuh harus sabar gitu, harus bisa menelah mana yang baik, mana yang jelek gitu.
Tapi dalam hubungan kami tuh nggak ada perselingkuhan, nggak ada. Yang ada hanya ya kayak Tom and Jerry gitu. Jadi kadang-kadang lelah juga gitu. Tapi aku menyadari ya udahlah gitu. Itu akhirnya ya setelah kehilangan 2 tahun ini ya aku mulai buka hati sih belum, ya, buka hati belum. Yang penting mau naik pencet aja ya. Karena aku takut gitu loh, takut nanti aku akan kehilangan lagi. Aku takut hidup aku lebih buruk dari sekarang gitu. Tapi ya orang banyak menyarankan ya udah buka hati lah, siapa tahu ada yang nanti. Aku bilang nanti pasti aku akan buka hati kalau aku benar-benar menemukan orang yang betul-betul bisa menerima aku gimana apa adanya gitu ya. Karena seorang single mom itu kan nggak gampang ya dapat teman ya. Nah kegiatan itu dengan sehari-harinya tuh aku nge-gym. Habis itu aku kalau jadi rumah kedua aku tuh gym. Dia juga almarhum juga tahu dan pernah bilang kok mama itu lebih senang nge-gym ya daripada di rumah katanya. Aku bilang ya di rumah aku jenuh. Aku lihat kamu itu kasih Karita gitu. Jadi berkah. Ya itu kadang-kadang juga aku salah. Aku selalu kadang-kadang penyesalan itu memang di akhir ya, di akhir cerita kisah kita lah gitu. Nah aku pernah suatu hari dia larang aku nge-gym. Nah saking aku maniaknya dengan nge-gym, aku tuh bilang di sama dia, daripada kamu larang aku nge-gym, lebih baik kita pisah. Nah itu sempat terlontar dari mulut aku. Dan sekarang aku sesali kata-kata aku yang dulu itu aku sesali gitu. Itu selalu aku bilang, papa aku minta maaf. Aku dalam sholat aku tuh selalu aku bilang, Pak aku maafin aku ya gitu. Aku dulu salah, aku dulu gitu. Tapi ya semoga aja Allah tuh jabah doaku dan memaafkan aku gitu. Dan untuk masa depan aku pengen cari yang betul-betul bisa menerima aku, anak-anak aku gitu. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Aku akan nikmati hidup aku dengan kegiatan aku. Mau lihat otot aku nggak? Mau lihat otot ya, besar ya. Nggak usah, nanti kena band. Iya, cuma nonton kok. Usia berapa sekarang? Usia berapa sekarang? Usia hanya bangka, tapi aku bilang aku tuh dari 58. Oh, udah 58 aja masih punya otot ya guys ya gitu. Kalian yang muda-muda masa kalah gitu. Aku 58, beda usia sama almarhum 8 tahun. 8 tahun, 58 berarti tambah itu ya berapa dia 60 lebih ya. Bunda ini maaf sekali soalnya ada beberapa yang antri. Terima kasih udah naik ke sini. Mungkin next time udah naik ke sini lagi ya. Aku bisa ambil kesimpulan sih tadi sih. Gitu. Iya. Yang penting Bunda sehat selalu ya. Semoga dapat teman hidup lagi ya kan, lebih happy lagi gitu. Lebih semangat, pasti semangat lah. Iya, makasih Bunda ya. Nge-gym aja dulu ya kan, biar lebih seksi gitu. Oke, makasih ya Bunda. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam.